Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwasanya di sini kita akan belajar tentang materi waris, insya Allah di bab yang kedua ya. Itu kita telah berada di pertemuan yang ketiga. Jadi di lembar yang saya bagikan itu ringkasan dari apa yang pernah kita pelajari tentang beberapa problematika yang terjadi dalam pembagian waris. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, pembagian waris itu bingungnya ya, atau problemnya kebanyakan bukan pada hitungan. Karena hitungan itu sekarang sudah mudah. Di HP, aplikasi, komputer dan lain sebagainya itu sudah siap semua. Kita tinggal masukkan siapa saja orangnya, berapa jumlah orangnya, kita masukkan hartanya, totalnya itu ada berapa, itu kemudian nanti keluar hasilnya. Semudah itu Bapak Ibu. Tapi ternyata problem di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, itu terjadi karena ada problem yang atau ada kejadian yang mendahului pembagian waris itu. Makanya pernah kita singgung bersama, di antara problemnya misalnya rancunya kata-kata wasiat, kemudian waris dan hibah ya. Sedikit mengulang biar nanti enggak bingung, karena ini sudah jadi pertemuan yang agak panjang ya. Saya ulangi sejenak bahwasanya hibah, wasiat dan waris itu berbeda. Jangan sampai salah sebut, jangan sampai salah akad. Nanti jadinya ahli warisnya kebingungan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Secara singkat, hibah itu ketika masih hidup, atau bahasa Indonesianya kita sering sebut sebagai hadiah. Serah terimanya langsung ketika hidup itu, jadi tidak nunggu wafat ya. Penerimanya boleh siapa saja, mau ahli waris, mau selain ahli waris, mau tetangga, mau yang kenal, mau yang tidak kenal ya, itu boleh. Dan nilainya itu bebas diserahkan kepada yang punya harta. Hukumnya sunnah, adapun pelaksanaannya wajib. Artinya ketika sudah diberikan kepada orang lain, tidak boleh kemudian coba ditarik kembali. Mobil sudah diberikan kepada orang lain, mobil sing ben tak kekno tak jaluk maneh gitu. Itu sudah tidak boleh ya, karena dia sudah memberikannya kepada orang lain. Kemudian kalau wasiat, akadnya atau janjinya itu ketika seseorang masih hidup. Akan tetapi syaratkan bahwasanya perpindahan kepemilikan itu ketika dia sudah wafat. Ini titik perbedaannya harus difahami ya. Kalau wasiat itu akadnya ketika hidup, akan tapi pindahnya ketika sudah wafat. Jadi sebelum wafat tidak boleh kemudian ditarik dalam artian yang mendapatkan wasiat kemudian mudur-mudur ya. Nanti jari ngekei wasiat nang aku, lo belum wafat ya. Ya kalau nanti sampai wafat itu kemudian wasiatnya tetap, kalau kemudian dirubah sama yang punya wasiat kan bisa saja. Kemudian yang boleh menerima wasiat dalam hal ini harta itu selain ahli waris. Artinya berwasiat dalam bentuk harta
kepada ahli waris itu hukumnya apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau menegaskan, ala la wasiyata liwarith. Nabi secara tegas mengatakan tidak boleh berwasiat dalam perkara harta kepada ahli waris. Kalau aku mati omah iki gawe anak sing pertama. Kalau aku mati mobil ini untuk anak yang kedua. Itu masuknya wasiat. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Adapun wasiat dalam bentuk nasihat maka itu dianjurkan. Jadi diwasiati nasihat saja ahli waris itu. Ya, cukup insyaallah. Kemudian nilainya maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Tidak boleh mewasiatkan 100% semuanya. Kemudian hukumnya sunnah dan pelaksanaannya wajib. Kemudian yang ketiga adalah perkara waris yang akadnya itu terjadi setelah wafat. Jadi kalau yang punya harta itu belum wafat, tidak boleh melakukan akad yang namanya bagi waris. Kalau bagi harta boleh, tapi kalau bagi waris tidak boleh. Karena ketentuannya akadnya itu setelah wafat. Kemudian serah terimanya juga setelah wafat. Ya. Kemudian penerimanya ini hanya ahli waris. Makanya penting bagi kita untuk tahu siapa saja mereka ahli waris itu, biar tidak keliru. Ono sing ngaku ahli waris ditakoni jalurnya dari mana, gitu. Harus jelas. Dan nilainya harus sesuai faraid. Apa maksudnya sesuai faraid? Sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau hibah tadi ketentuannya nilainya terserah. Kalau wasiat itu maksimal sepertiga. Kalau urusan waris diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib. Ya, artinya tidak boleh ada siapapun yang nolak karena hukumnya wajib ini. Kemudian pelaksanaannya wajib. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga yang pernah saya singgung bahwasanya rukun waris itu ada 3. Yang pertama pewaris, kemudian harta dan ahli waris. Ya. Ini juga pernah saya sampaikan sebagai pengingat saja. Pewaris itu orang yang wafat, kemudian hartanya mana saja, kemudian ahli warisnya siapa saja. Ya. Jadi insya Allah jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan ini kita akan bahas sekitar 4 problematika dalam pembagian waris. Yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang jadi tema kita. Bukan ahli waris tetapi merasa paling berhak. Ya. Bagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasannya yang berhak untuk warisan hanya ahli waris. Selain ahli waris, dia tidak boleh ikut campur dalam pembagian waris. Paham nggih sampai sini? Alhamdulillah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ahli waris itu bukan hanya yang posisinya sebagai anak saja. Bagian orang beranggapan bahwasanya yang namanya ahli waris itu anak tok, ya, yang lain bukan. Ya. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, ahli waris pun itu bisa jadi posisinya sebagai ayah kalau anaknya meninggal terlebih dahulu. Ya. Ahli waris pun bisa berposisi sebagai paman, ya, paman dari almarhum.
Kalau memang ayahnya sudah meninggal, atau dia tidak punya anak lagi, atau dia tidak punya cucu lagi. Atau kemudian bisa jadi keponakan itu masuk ke dalam ahli waris. Makanya ahli waris ini luas, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 22 posisi. Luas, ahli waris itu luas. Tapi kemudian yang harus kita garis bawahi, dari 22 orang atau posisi itu tidak semuanya mesti dapat waris. Saya pernah sampaikan di sini kalau tidak salah. Yang pasti mendapatkan warisan itu hanya ada 6 posisi. Saya katakan pasti di sini buat kata kunci buat Bapak Ibu, Yang pasti mendapatkan ahli waris itu ada 6. Siapa mereka? Pertama, saya dahulukan yang perempuan. Istri itu termasuk ahli waris ketika suaminya wafat. Kemudian suami itu menjadi ahli waris ketika istrinya wafat. Sudah berapa? 2. Kemudian anak laki-laki itu pasti mendapatkan warisan ketika orang tuanya wafat. Kemudian anak perempuan itu pasti mendapatkan warisan ketika orang tuanya wafat. Kemudian posisinya yang di atas almarhum, ayah dari almarhum itu pasti mendapatkan warisan kalau anaknya wafat. Ibu dari almarhum itu juga pasti mendapatkan warisan kalau anaknya wafat. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, 6 posisi itulah yang pasti mendapatkan bagian. Gak mungkin kemudian yang 6 ini dilupakan, malah sing adoh-adoh podo rebutan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa kemudian orang-orang yang tidak terdaftar dalam struktur ahli waris? Yang pertama adalah mereka yang dalam keluarga itu, dalam keluarga si almarhum atau almarhumah, keluarga yang meninggal, itu dia berstatus angkat, anak angkat almarhum, ayah angkat almarhum, misalnya dulu waktu kecil si anak ini diangkat anak, kemudian anak angkat ini kemudian sukses, oke. Ketika dia wafat, ternyata si anak ini ternyata wafat duluan, Ketika dia wafat, ternyata dia tidak berwasiat kepada ayah angkatnya, maka otomatis ayah angkatnya tidak mendapatkan warisan, karena statusnya ayah angkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ibu angkat sama, kemudian saudara angkat, paman angkat, bibi angkat, pokoknya yang angkat-angkat itulah, kecuali kuli angkat-angkat, yang angkat-angkat, Dan dalam hal ini pengangkatan anak itu sebenarnya tidak dikenal di dalam agama kita. Kalaupun boleh mengasuh anak, itu nasabnya tidak boleh kemudian dinasabkan kepada orang yang mengangkat anak. Boleh ngasuh anak orang, tapi tidak boleh kemudian nasabnya ini kita sambungkan ke kita. Tapi nasabnya harus tetap sama orang tuanya yang dulu. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu jalur keluarga berstatus tiri. Nopo nih tiri nih? Misalnya anak bawaan, anak digogo, jalur keluarga berstatus tiri. Misalnya suami sudah punya anak kemudian nikah lagi sama perempuan,
Kebetulan perempuannya ini kaya sekali, ya, kaya sekali. Qadarullah ternyata si perempuan ini wis enom sugih sembarang kali ya. Meninggal dunia. Maka yang termasuk ahli warisnya adalah siapa? Suaminya. Adapun anak tiri tidak masuk. Tahu nggih? Alhamdulillah. Jadi gampang insyaallah. Termasuk yang posisinya ibu tiri, ya, ibu tiri, ayah tiri, saudara tiri, dan yang tiri-tiri yang lainnya, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yaitu jalur keluarga berstatus mantan. Siapa mantan? Mantan suami atau mantan istri, ya. Mantan pacar katanya. Bahaya ini, ya. Belum juga nikah sudah minta warisan. Saya dulu pacarnya ini. Wah, bahaya ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini para ulama juga ada beberapa pendapat tentang, khususnya tentang mantan istri. Kapan kemudian mantan istri itu dia baru dianggap tidak termasuk ahli waris, ya. Karena istri ketika mohon maaf, ya, dicerai itu dia punya masa apa? Masa iddah, masa menunggu. Okay. Apakah dalam masa menunggu itu dia termasuk ahli waris? Ternyata ketika setelah dicerai, ketika suaminya langsung wafat gitu ya, terus dia apakah ini dia termasuk ahli waris atau bukan? Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Okay. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya, yang keempat, yang tidak termasuk ahli waris, memang bukan ahli waris. Ini yang sering nih, ya. Memang bukan ahli waris. Siapa itu? Menantu, ya. Menantu mesti disalahno kalau morotu, oke. Yang mertua nyalahno menantu, mulai ya, saling menyalahkan, ya. Yang tidak termasuk ahli waris menantu, mertua, dan sebagian keponakan. Bagaimana saya sebutkan tadi, karena sebagian keponakan itu ada yang ahli waris. Siapa keponakan yang termasuk ahli waris? Keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Paham nggih? Almarhum punya saudara laki-laki, dan ternyata saudara laki-lakinya ini punya keponakan punya anak laki. Kebetulan karena bapaknya itu sudah wafat, maka keponakan ini bisa masuk. Okay. Tapi ini jarang, kecuali kita temukan kalau kasusnya sudah menaun 3 turunan, itu biasanya yang rebutan warisan keponakannya. Makanya jangan sampai berlarut-larut. Kalau ada yang meninggal, segera diurus semua, utangnya, wasiatnya, dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai dibagikan waris, biar tidak sampai berlarut-larut. Jadinya nanti jadi omongan, iki hartane Pak iki biyen, saiki dadi rebutan. Ojo-ojo hartane iki gak barokah. Jadi gitu kan. Jadi omongan gak baik, gitu ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua adalah terdaftar dalam ahli waris, akan tetapi kemudian dia terhijab dan terlarang. Apa maksudnya terhijab? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ahli waris itu totalnya yaitu sekitar 22 posisi. Akan tapi kemudian ada yang terhijab. Hijab ini apa? Tertutup, kayak ngaten iki, okay? Hijab kanan kiri ada hijab.
Ada tertutup. Apa maksudnya tertutup di sini? Bagaimana yang saya sebutkan tadi, yang pasti mendapatkan warisan itu ada 6 posisi. Ya. Dalam hal ini cucu itu termasuk ahli waris. Akan tetapi dia posisinya akan tertutup, tidak dapat warisan ketika masih ada posisi atasnya. Paham ya? Jadi ketutup. Soalnya masih ada atasnya. Itu yang namanya terhijab. Yang menjadi hijab itu kemudian anak laki-laki atau kemudian ayah dari almarhum kalau posisinya berada yang di atasnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang rahimani wa rahimakumullah, adapun yang terlarang atau dalam bahasa fikihnya itu ada mawani, terhalang, tertolak. Ya, itu sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan juga, bahwasanya ahli waris itu meskipun dia posisinya misalnya sebagai anak almarhum, kan beket itu ya, pasti dapat yang 6 tadi, pasti dapat. Akan tetapi ketika misalnya si anak ini saking gupuhe, ngapa gupuhe, tergesa-gesa pengen ndang cair, akhirnya selang oksigennya orang tuanya dibatek di rumah sakit, membunuh orang tuanya. Maka karena membunuh inilah si anak yang seharusnya dia termasuk ahli waris, jadinya dia terhapus atau tercoret dari daftar ahli karena dia membunuh orang tuanya. Paham nggih? Alhamdulillah. Termasuk kemudian bagaimana yang pernah saya sampaikan, ketika ahli waris ini ternyata berbeda agama, naudzubillah, karena mungkin pergaulan saking pintere ternyata marono malah gak sholat, marono pindah agama, semua agama sama gitu katanya. Oleh kondi hasil diskusi mendalam, ngopi bengi-bengi ya, sing gare kudune ndonga sing akeh ya. Jadi ketika ahli waris itu berbeda agama, maka otomatis dia tercoret dari daftar ahli, meskipun posisinya dekat anaknya almarhum ini, anak nomor satu-satunya gitu ya, laki-laki lagi, seharusnya dapat semuanya ya. Ternyata kok dia beda agama sama orang tuanya, maka dia terhalang atau dalam hal ini tertolak, tercoret dari barisan ahli waris. Okay. Jadi sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Okay. Jadi kalau kita mau hitung waris itu, pertama kita posisikan si mayit atau almarhum almarhumah ini dalam posisi suami atau istri. Ini harus kita pahami. Yang wafat kita posisikan suami atau istri. Pak, kalau belum nikah tetap posisikan di situ. Ya, biar namanya itu enggak rancu. Okay? Kalau saya ngomong ayah, anak, kakek, itu kadang orang-orang bingung ya, nangkepnya. Makanya yang kita posisikan, kalau ada yang wafat, posisikan di posisi suami atau istri, meskipun belum nikah. Ya, meskipun belum nikah, biar tidak rancu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan dengan kata-kata suami dan istri. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian orang tua kalian, dalam hal ini ayah dan ibu, biar enggak kecampur ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika suami ini wafat, katakan suami, ujian sedikit ini. Ketika suami wafat, maka ahli warisnya siapa saja? Istri, anak laki-laki, anak perempuan.
kemudian ayah dan ibunya suami. Sudah selesai. Jadi ayah dan ibunya istri, atau dalam hari ini mertuanya almarhum, bukan termasuk ahli waris. Paham ya? Sama misalnya ketika yang wafat itu istri perempuan, ya, maka ahli warisnya siapa? Suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian ayah dan ibu dari almarhumah. Adapun ayah dan ibu dari suami itu tidak termasuk ahli waris karena posisinya sebagai mertua. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau bagan resminya, yang dibuat oleh Rumah Fikih Indonesia, cukup membantu. Posisinya ada sekitar 22, ya. Jadi ahli waris itu ada diletakkan di kotak yang warna merah, ya. Yang warna merah itu nomor 4, 3 sama 4 itu letakkan di situ, ya. Jadi itu nanti turun, ya, warisan itu kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun yang posisinya sebagai cucu itu hanya cucu dari anak laki-laki saja, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli. Maksud tadi yang saya sampaikan bahwasanya keponakan yang termasuk ahli waris adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Tidak semuanya keponakan. Jangan kemudian pas pengajian kerumune ponakan tok termasuk ahli waris, kemudian mulih keluar-keluar, oh aku termasuk ahli waris gitu ya. Jangan, harus didengarkan sepenuhnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ke-8, problemnya adalah ketika bagi waris itu berdasarkan kesepakatan, ya, di antara yang sering terjadi di masyarakat kita, ya, wis yang penting sepakat, ya, orang gegeran, apalagi gitu ya, alasannya gitu. Dan saya sering dengar itu dari pengurus desa, ya, karena orang-orang itu rata-rata ngurusi warisan itu ketika bagi tanah, kemudian di desa ini lumayan gitu ya. Akhirnya datang ke kantor desa, tanya-tanya lain sebagainya. Terus timbangannya geger, ayo podo sepakat dibagi rodo. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yang pernah kita bahas bersama, bahwasanya urusan waris ini, ya, sebagaimana yang kita lihat di slide tadi, di slide awal-awal tadi, bahwasanya pembagian nilainya itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama hadiah, beda sama wasiat yang maksimal sepertiga, boleh lebih kecil dari itu tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun urusan warisan ini kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pernah saya sampaikan, ya, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Mulai dari setahun yang lalu sudah saya sampaikan, tidak tahu dibaca apa tidak di rumah. Mudah-mudahan dibaca, ya. Jadi intinya di situ pembagiannya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang mana sering sebagian orang kemudian menganggap, Pak, apakah boleh kemudian dibagi rata, ya? Kan yang penting podo ridhone, Pak, ya. Timbangane gegeran. Ini kemudian yang dipermasalahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Padahal dalam hal ini keridhaan manusia itu harus dinomor, dalam artian kita harus mengutamakan ridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah saya contohkan yang agak ekstrim bahasanya ya. Contoh yang agak, mohon maaf ya, agak kasar mungkin ya. Sama ketika kalau kita jadikan ridho manusia ini sebagai ukuran, yang penting gak gegeran, yang penting ridho podo ridho ya. Kalau ini kita jadikan satu-satunya pegangan ya, maka mohon maaf ya, ketika ada laki-laki dan perempuan itu kemudian berduaan, laki-laki perempuan ini kemudian melakukan hubungan yang terlarang padahal belum halal, maka kemudian dia mengatakan, Pak, sing penting seneng podo seneng. Bener enggak ini? Enggak bener. Kenapa kemudian ini enggak bener? Karena ada ketentuan Allah yang dilarang ya. Allah sudah tentukan bahwasanya ketika menikah itu harus ada walinya, harus ada maharnya dan lain sebagainya ya. Tapi kemudian dia beranggapan timbangani geger ya. Timbangani geger ya. Dan alasan sing penting sama ridho, akhirnya dia menghalalkan zina ya. Maka seperti itu juga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita beralasan sing penting podo ridho nih Pak, sama kasusnya kayak seperti itu ya. Maka kita harus berhati-hati ketika kita mau membagikan warisan ya, kita bagi ini ya, maka yang harus kita dahulukan adalah ridho atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita dahulukan ridhonya manusia, kita dahulukan apa yang penting tak gegeran ya. Tetapi kemudian menyampingkan aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk pelanggaran. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Di ayat yang ke-14 surat An-Nisa ini, setelah Allah menjelaskan panjang lebar berapa bagiannya ahli waris, 11, 12, 13 di surat An-Nisa, Allah tutup di ayat yang ke-14, barang siapa yang mendurhakai ini ya, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, yata'adda hududahu, melampaui garis yang telah ditetapkan oleh Allah, yudkhilhu naran, Allah masukkan ke dalam api neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu 'adzabun muhin, termasuk masih ditambahi siksaan yang menghinakan. Jadi poinnya di problem yang tentang tidak boleh kemudian menyamakan apa? Tidak boleh kemudian berdasarkan kesepakatan itu, mari kemudian kita kembalikan semuanya dalam pembagian ini kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kemudian kita kembalikan pembagian ini sesuai dengan ketentuan atau keputusan Allah ya, mudah-mudahan harta itu menjadi berkah. Dan ketika harta itu berkah, yang menerimanya juga menerima harta yang berkah. Dan ketika menerima harta yang berkah, maka insya Allah harta itu akan bermanfaat. Kemudian yang ke-9, jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Problem yang selanjutnya adalah ketika pembagian waris ini menggunakan hukum adat. Ini hampir sama dengan poin yang sebelumnya. Ketika pembagian waris ini disesuaikan ya, dengan kesepakatan bersama. Ini hampir sama ya. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata kalau kita lihat sejarah bahwasanya dalam adat jahiliyah itu, sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan, bahwasanya anak perempuan atau kemudian mereka ahli waris yang perempuan di zaman dulu itu, di zaman jahiliyah, mereka tidak mendapatkan bagian waris sama sekali ya. Karena mereka dianggap tidak bisa nyari uang. Ada kemudian anggapan bahwasanya mereka lemah ya, lemah dalam artian tidak bisa jaga uang. Ada kemudian anggapan bahwasanya perempuan ini tidak bisa berperang. Sampai-sampai kemudian anak perempuan ini bahkan yang posisinya, mohon maaf, sebagai istri itu, ketika suaminya wafat, maka si posisi istri itu dimasukkan ke dalam warisan, jadi barang warisan. Malah seperti itu ya. Ketika zaman jahiliyah seperti itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang penggunaan hukum adat ini ya, di sebagian daerah memang ada pembagian warisan sesuai adat. Akan tapi yang menjadi acuan kita bersama, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tetap ketika pembagian adat itu sesuai dengan pembagian agama ya, karena ternyata ada pembagian adat atau pembagian warisan sesuai adat yang dia ternyata tidak bertolak belakang dengan pembagian agama. Ketika dia sesuai dengan ketentuan Allah, maka bisa dilanjutkan. Akan tetapi ketika dia sudah berbeda dengan ketentuan Allah, berbeda dengan Al-Quran dalam pembagiannya, maka yang kita harus dahulukan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, yang ke-10 adalah perkara ahli waris pengganti. Apa itu ahli waris pengganti? Jadi ini sebuah istilah ya, sebuah istilah. Maksudnya adalah ketika seorang anak yang seharusnya dia menjadi ahli waris itu meninggal terlebih dahulu sebelum ayahnya yang menjadi pewaris itu wafat. Di sini saya gambarkan. Jadi ada suami istri, anaknya berapa di situ? 4, okay. Laki-laki 2, perempuan 2. Si anak yang pertama ini sudah beristri, dia punya anak 2 laki-laki dan 1 perempuan. Qadarullah ternyata si anak laki-laki yang pertama ini wafat pada tahun 2015. Sedangkan si ayah dari almarhum ini baru meninggal ketika 2016. Pertanyaannya, pakai ujian ini, pengajian tak ujian ini? Dua-duanya. Pertanyaannya pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang ahli waris. Ketika yang wafat tahun 2015 ini, ya, siapakah ahli warisnya? Ketika yang posisi bawah ini disilang ya. Ketika dia ini wafat, siapa ahli warisnya? Istri, kemudian 3 anaknya, kemudian siapa lagi?
Siapa lagi? Ayah dan ibu dari almarhum. Adapun saudara-saudari almarhum, dia tidak termasuk ahli waris dalam artian karena masih ada anak laki-laki atau masih ada ayah almarhum. Paham ya? Ini ketika tahun 2015 ini ya. 2015 ternyata wafat duluan. Maka ahli warisnya istrinya yang pakai kerudung merah, kemudian anak-anaknya, kemudian orang tuanya yang pakai peci sama kerudung biru. Itu ahli warisnya. Setelah itu wafat, berselang setahun kemudian, yang posisinya di atas tahun 2016 itu kemudian wafat. Maka siapa ahli warisnya? Siapa, Bu? Istrinya yang pakai kerudung biru. Bu, biru apa ungu? Ya, biru dan ungu lah. Yang penting nggak hijau ya. Hijau untuk gegeran ya. Kemudian siapa lagi ahli warisnya? 3 anak yang kanan ini. Adapun menantu termasuk ahli waris? Bukan. Kemudian cucu dari anak laki-laki termasuk ahli waris? Sebetulnya termasuk ahli waris. Akan tetapi karena masih ada paman ini, yang nangis sisih ini, ya, karena masih ada pamannya, akhirnya dia terhijab, tertutup. Dan di negara kita, Bapak Ibu sama rahimani wa rahimakumullah, ketika kondisi seperti ini, pengadilan kemudian memutuskan bahwasannya si cucu ini seakan-akan naik, artinya dianggap bapaknya masih ada, menggantikan posisi bapaknya, dianggap bapaknya masih ada. Ini kemudian yang dianggap atau disebut sebagai ahli waris pengganti ini posisi ini yang 2015 ini. Jadi ketika si 2016 ini wafat, dianggap bahwasanya anak isik jangkep kabeh. Ya. Ini kemudian dianggap sebagai ahli waris pengganti. Paham nggih? Jadi yang ganti kan bukan istrinya, tapi anaknya itu naik. Bapak Ibu sama rahimani wa rahimakumullah, sayangnya dalam syariat kita, dalam ketentuan kita, yang dimaksud pembagian waris itu adalah ketika pewaris, ini bahasanya agak rancu, saya benarkan sedikit ya. Jadi dalam syariat kita yang dimaksud pembagian waris itu adalah pembagian harta dari pewaris yang wafat kepada ahli waris yang masih hidup. Paham nggih? Kemudian yang seharusnya dilakukan adalah bukan kemudian mengubah hukum waris. Jadi ahli waris pengganti ini termasuk problem ya. Karena dia, mohon maaf, sebagian mengatakan ada yang menyalahi aturan ya. Karena dia menganggap bahwasanya yang wafat ini kemudian masih hidup, ada yang menggantikan, naik ke atas. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara ini kemudian saya kembalikan ke gambar yang pertama biar paham. Okay? Dalam problem ini, ya, permasalahan ini di negara-negara lain, misalnya kalau tidak salah di Mesir dan Suriah, itu mereka solusinya ketika posisi cucu seperti ini kan, kalau posisi kita kan kasihan, mosok pak gak oleh gitu. Padahal biyen itu bapak itu termasuk anaknya gitu ya, kan kasihan. Dalam hal ini pemerintah Suriah dan Mesir, mereka
membuat undang-undang yang tidak menyalahi pembagian waris. Bagaimana caranya? Yaitu pemerintah mewajibkan kepada kakek yang posisinya seperti ini, yang dia punya anak ternyata meninggal terlebih dahulu dan punya cucu, itu oleh pemerintah Mesir dan Suriah diwajibkan untuk menuliskan wasiat untuk cucunya. Karena wasiat itu wasiat kepada selain ahli waris. Karena kalau dia diam seperti ini, tidak menuliskan wasiat, si cucu nggak dapat bagian. Jadi bukan menaikkan posisi cucu kepada posisi anak, akan tetapi mewajibkan kepada kakek untuk nulis wasiat, dan itu tidak menyalahi syariat. Jadi solusinya seperti itu, okay? Ini solusi yang dipakai oleh pemerintah Mesir dan Suriah. Kan tapi kalau kita ikut peradilan di Indonesia, ya, maka yang dipakai adalah ahli waris pengganti. Okay? Ini yang cukup disayangkan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir saya kembali berpesan khususnya kepada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian. Okay? Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 133, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, salah satu metodenya Nabi Yakub ketika beliau merasa bahwasannya kehidupannya ini sudah berada di perjalanan terakhir, ya. Yang artinya di sini, adakah kamu hadir? Maksudnya, adakah kamu tahu ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Jadi ketika dia sudah tua, Nabi Yakub alaihissalam, dia sepertinya merasa bahwasanya uripe gak suwe. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yakub, dia mengumpulkan anak-anaknya, dia berwasiat menanyakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku. Ya. Jadi pesan-pesan wasiat kepada anak ini dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang nanti kamu sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu, ilahaka wa ilaha abaika, termasuk Tuhan nenek moyangmu. Dalam hal ini nenek moyangnya itu adalah Ibrahim, Ismail, Ishak. Maksudnya itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berwasiat kepada anak itu, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan hanya berwasiat nasihat yang urusannya duniawi, ya. Tapi penting kepada kita untuk terus mengingatkan kepada anak kita tentang pentingnya untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan segalanya, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kesalahan dari ucapan maupun perbuatan itu datangnya dari saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada moderator.